Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelajaran mengenai sejarah pendidikan agama Kristen mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai masa kini. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Silvana Kumyandong. Saat ini saya sedang mengambil pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Puji Tuhan. Nah, pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang memiliki corak, dasar, dan berorientasi Kristiani. Pendidikan agama Kristen memiliki pengertian yang sangat luas dan tergantung pada konteksnya. Robert W. Pasmino mengatakan bahwa pendidikan Kristen merupakan usaha bersengaja dan sistematis. Tentunya ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, keterampilan-keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian atau konsisten dengan iman Kristen dalam rangka mengupayakan perubahan, pembaharuan, dan reformasi pribadi-pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Nah, sejarah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu mencakup sejarah pendidikan agama Kristen zaman Perjanjian Lama, sejarah pendidikan agama Kristen zaman Yesus, sejarah pendidikan zaman Rasul Paulus, sejarah pendidikan agama Kristen zaman Martin Luther, dan sejarah pendidikan agama Kristen masa kini. Kita masuk pada sejarah pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Lama. Pendidikan dalam masa Perjanjian Lama menjadi dasar peletakan awal konsep pendidikan Kristiani, mengingat komunitas gereja pada awalnya juga adalah orang Yahudi. Jadi, pendidikan agama Kristen sejak awalnya berakar dari agama dan kebudayaan Yahudi. Penganut agama Yudaisme mementingkan ketaatan kepada hukum agama agar dijalankan dengan penuh ketekunan. Pendidikan menjadi bagian yang paling utama dan terpenting dalam budaya Yahudi. Semua bidang budaya diarahkan untuk menjadi tempat di mana mereka mendidik generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh yang besar. Nah, objek utama dalam pendidikan mereka adalah mempelajari hukum Taurat. Kemudian kita akan lihat pengaruh kebudayaan Yahudi atau Yunani. Istilah Yahudi dipakai setelah pembuangan di Babel. Dulunya 12 suku Israel, kemudian Israel pecah menjadi Israel Utara dan Selatan. Sejarah perkembangan pendidikan agama Yahudi dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama, zaman terbentuknya bangsa Israel sampai ke pembuangan di Babel. Dan fase yang kedua, zaman pembuangan ke Babel dan permulaan tahun Masehi. Fase pertama
yaitu zaman terbentuknya bangsa Israel sampai ke pembuangan di Babel, dasar teologis agama Yahudi. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah memanggil Abraham dan keturunannya dan dinamakan bangsa yang terpilih. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 7-8 dan Kejadian 12. Pendidikan agama menjadi bagian inti dari kegiatan sehari-hari yang lazim dilakukan. Dalam Ulangan 6 ayat 5-9. Nah, perbedaan orang Yahudi dan Yunani. Orang Yunani sangat optimis terhadap kekuatan manusia, sedangkan orang Yahudi lebih cenderung bersandar kepada Tuhan yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. 1 Korintus 1 ayat 22. Sementara itu, haluan pendidikan agama Yahudi ialah kepastian akan adanya penyataan sebagai pengalaman yang diharapkan akan terjadi. Keyakinan teologis yang berporos pada jati diri bangsa Israel sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Ajaran tentang manusia di dalam Alkitab. Yeremia 2 ayat 13. B. Yesaya 1 ayat 18-20 mengenai gambar Allah. Kemudian kita masuk kepada tujuan pendidikan agama Yahudi. Melibatkan angkatan muda dan dewasa dalam sejumlah pengalaman belajar yang menolong mereka mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilaksanakan Allah pada masa lampau, serta membimbing mereka mengharapkan terjadinya perbuatan yang sama dengan penyataan di tengah-tengah kehidupan mereka, guna memenuhi syarat perjanjian, baik yang berkaitan dengan kebaktian keluarga dan seluruh persekutuan, maupun yang mencakup perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengajar-pengajar dalam pendidikan agama Yahudi, yaitu 1. Kaum imam, 2. Para nabi, 3. Kaum bijaksana, 4. Kaum penyair. Selanjutnya kita lihat kembali fase yang kedua, yaitu zaman pembuangan Babel sampai permulaan tahun Masehi. Dasarnya adalah teologis. 1. Dari kehancuran yang sedang menimpa mereka dengan 2 pendekatan nabi-nabi yang bernubuat di Israel, yaitu kerajaan utara dan Yehuda kerajaan selatan. Yang kedua, teologinya mulai mencakup baik statusnya sebagai bangsa terpilih maupun hukuman yang seharusnya dijatuhkan Allah atas diri mereka sebagai akibat melanggar hukum Tuhan. Langkah-langkah atau usaha yang dilakukan dalam rangka menerapkan pendidikan agama Yahudi. Mereka condong mengutamakan Taurat, belajar menafsirkan Taurat firman Tuhan, bahkan terbentuknya penafsiran atau Mishnah. Di dalam Mishnah juga terdapat sejumlah petunjuk mempelajari isi Taurat dan mengamalkan serta menaati isinya. Dalam Mazmur 119. Setelah pembuangan di Babel, maka muncullah istilah sinagoge. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, sunagoge, sama dengan perkumpulan, atau artinya perkumpulan. Kemudian Bet Haseper,
rumah buku. Pada mulanya Beth Haseper itu adalah sekolah rumah ibadat yang mendidik angkatan muda secara tertib. Didirikan oleh Rabbi Simson ben Shattuck di Yerusalem tahun 75 sebelum Masehi. Nah, dalam kurun waktu 1-40, suatu sistem persekolahan dikembangkan berdasarkan keputusan Imam Agung Yosua ben Gamala. Sejak saat itu, setiap kabupaten kota wajib mendirikan Beth Haseper. Anak laki-laki mulai masuk sekolah usia 6 tahun dan mempelajari bahasa Ibrani, Taurat, nubuat, tulisan. Kemudian ada juga istilah Bet Talmud, yaitu usia yang diterima di Bet Talmud mulai dari 10 tahun sampai 11 tahun. Mata pelajarannya di Bet Talmud yaitu mempelajari Mishnah. Talmud juga merupakan kumpulan diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Kita masuk pada zaman Yesus. Yesus adalah guru agung, di mana para guru lainnya sudah sepantasnya berguru kepada Yesus, sang guru agung tersebut. Dia yang bisa melakukan berbagai keajaiban dalam pengajarannya dan telah meletakkan teladan yang baik bagi praktek pendidikan kerohanian untuk seterusnya. Tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Yesus adalah agar murid-muridnya mengenal Bapa di surga secara pribadi dan meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan serta dapat membawa orang lain kepada jalan keselamatan yang telah mereka temukan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita lihat metode pengajaran Yesus. Yang pertama, metode pengajaran Yesus yaitu metode cerita. Dapat dilihat dalam pengajaran yang dikemas dengan bentuk perumpamaan. Tentunya kita bisa lihat di dalam Markus 4 ayat 1-20, Markus 21-25, 26-29, 30-33. Juga dalam Markus 12 ayat 1-12. Tuhan menceritakan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam bentuk perumpamaan. Matius 21 ayat 33-46. Metode ini dipakai Yesus karena metode tersebut dapat dimengerti oleh banyak orang. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah juga sering digunakan oleh Yesus sebagai metode untuk mengajar orang banyak bersama murid-muridnya, seperti dalam Markus 13 ayat 1-2, 13 ayat 3-13, Markus 13 ayat 14-23, Markus 13 ayat 24-32. Dengan metode ini, Tuhan Yesus berusaha menyampaikan pengetahuan kepada murid-muridnya atau menafsirkan pengetahuan tersebut. Ada juga metode diskusi yang merupakan metode yang juga sering Yesus pakai dalam mengajar. Beberapa contoh metode diskusi yang dibuat Yesus ialah ketika dia mengajar. Terlebih khusus dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat 23-28, Markus 6 ayat 30-44. Yesus mengajar sambil berdiskusi dengan murid-muridnya dan tak sering juga kepada orang banyak.
Selanjutnya kita akan lihat strategi pengajaran Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 ditemukan ada 4 strategi Rasul Paulus di kota Efesus, yaitu melakukan diskusi, berkhotbah di rumah ibadat, mengajar di ruang kuliah Tiranus, memperlihatkan mujizat-mujizat Allah. Itu adalah strategi pengajaran Rasul Paulus. Kemudian kita masuk pada pendidikan agama Kristen zaman Martin Luther. Kita tahu sosok Martin Luther hampir tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan agama Kristen. Sebab ia dikenal bukan saja sebagai seorang reformator, tetapi juga sebagai seorang pendidik. Perjuangan reformasi yang digerakkannya tidak lepas karena pengetahuannya akan firman Allah atau Alkitab. Demikian juga dengan sumbangsinya pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen atau PAK, tidak lepas dari pergumulan dalam memperjuangkan reformasi dalam gereja. Karena bagi Martin Luther, ada 4 dasar teologi yang menjadi landasan bagi teori dan praktek pendidikan agama Kristen. Pertama, keadaan berdosa dari setiap warga. Yang kedua, berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Yang ketiga, berhubungan dengan keimamatan semua orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu, seperti pendeta atau guru-guru agama misalnya. Dan yang keempat, Alkitab atau firman Allah. Sasaran utama reformasi atau pembaruan yang dicanangkan Luther adalah pembaruan ajaran, di mana pembaruan ajaran ini juga menjadi titik pijak dari pendidikan agama Kristen. Para ahli merumuskan tujuan agama Kristen dari tulisan-tulisan Luther sebagai pendidikan dengan melibatkan semua warga jemaat dalam rangka belajar teratur dan tertib agar semakin sadar akan dosa mereka serta bergembira dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan mereka, di samping memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis atau Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan, sehingga mereka mampu melayani sesamanya, termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Karya-karya Luther juga terkenal dengan 3 semboyan, yaitu sola fide, sola gratia, sola scriptura, atau hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh Alkitab. Kita lihat strategi yang digunakan oleh Martin Luther dalam mengembangkan pendidikan agama Kristen, terutama di Jerman pada masa itu, yaitu yang pertama, teologi adalah dasar teori pendidikannya, ya. Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, tidak membedakan orang. Bagi Martin Luther, semua orang berhak belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, mendorong agar para pemimpin mendirikan sekolah-sekolah dan anak-anak wajib sekolah. Ada juga hal yang dilakukan oleh Luther, yaitu menyusun bahan pendidikan khusus untuk anak didik, yaitu berupa katekismus kecil. Memperhatikan perbedaan sifat
setiap anak yang menjadi dasar untuk mengembangkan tugas belajar yang sesuai. Kemudian menitik beratkan peranan musik dalam proses pendidikan, mendesak warga Jerman menghargai pentingnya perpustakaan sebagai alat pelengkap mutlak dalam rangka mengembangkan sumber pengetahuan. Itu yang menjadi strategi dari Martin Luther. Kemudian hal-hal yang dilakukan Martin Luther untuk pendidikan agama Kristen dapat dikelompokkan dalam 4 bagian besar. Yang pertama, mengangkat otoritas Alkitab pada posisi yang semestinya, yaitu yang terutama dan yang melandasi segala bentuk pengajaran. Dengan penghargaannya itu berdampak luas pada perkembangan jemaat dan masyarakat. Yang kedua, upaya pendekatan pada pemerintah untuk terlibat langsung dalam dunia pendidikan, khususnya dengan menyediakan anggaran menyangkut hal tersebut. Yang ketiga, perhatian yang besar pada pengembangan kurikulum formal sesuai dengan tingkat umur. Dan yang keempat, dorongannya kepada para orang tua untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen yang berbasiskan rumah atau keluarga. Kita masuk pada sejarah Pak masa kini. Pendidikan masa kini semakin maju dan bergantung pada dunia digital. Pendidikan yang sudah mengalami banyak perubahan setiap tahunnya, mengakibatkan perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Saat ini, masyarakat mau tidak mau harus bisa menggunakan bahkan menguasai teknologi informasi yang semakin canggih. Metode pembelajaran masa kini yaitu yang pertama, project-based learning. Project-based learning atau PBL adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi sebagai sarana untuk memperoleh capaian hasil belajar. Project-based learning ini berpusat pada mahasiswa dan dosen, hanya sebagai fasilitator saja. Mahasiswa melakukan investigasi terhadap suatu materi ataupun tugas secara mandiri. Yang kedua, metode pembelajaran daring sesuai namanya, metode daring atau bisa disebut dalam jaringan. Metode pembelajaran yang satu ini dijalankan menggunakan bantuan teknologi jaringan secara full online. Dan yang ketiga, metode pembelajaran luring. Metode pembelajaran luring adalah aktivitas mengajar dan belajar yang sama sekali tidak terhubung dengan jaringan komputer dan internet. Dan yang keempat, metode blended learning metode blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Demikian materi saya pada saat ini mengenai sejarah pendidikan agama Kristen zaman Perjanjian Lama sampai masa kini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.